Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anissa Nurul Isnaini, NIM 11920201999. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak pergaulan remaja, yaitu materi dari Akidah Akhlak kelas 11. Simak baik-baik ya, dan jangan lupa sebelum menonton video ini, berdoa dulu dalam hati masing-masing. Fase remaja adalah salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada fase remaja ini berlangsung dari usia 13 sampai 19 tahun. Masa remaja adalah masa labil bagi anak-anak, sehingga memerlukan lingkungan yang baik yang dapat membentuk karakter dirinya. Jika remaja tumbuh di lingkungan yang positif, maka perkembangan dan pertumbuhannya pun akan baik. Begitu pula sebaliknya, jika remaja bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang negatif, maka akan ikut negatif. Masa remaja adalah peralihan dari usia kanak-kanak kepada usia dewasa. Pada fase ini, rasa ingin tahu tumbuh dengan cepat, lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tuanya. Penanaman akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk perilaku yang baik juga. Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Di antaranya, pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Yang ketiga, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan kepada perilaku yang tidak baik, seperti LGBT, gay, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik ataupun non-akademik, baik melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Waktu dan kesempatan yang dimilikinya harus digunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau yang disebut dengan tasamu. Tasamu atau toleransi, yaitu rasa atau sikap menghormati dan menghargai terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, karena semua muslim adalah saudara. Yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Memanfaatkan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan media sosial. Di antaranya, menatanya, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Baca dulu isi berita, pertimbangkanlah manfaat dan madaratnya. Jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Gunakan media sosial untuk kepentingan belajar, dakwah, dan menjalin silaturahmi. Lalu ingatlah bahwa pelanggaran terhadap media sosial bukan hanya dapat dituntut atau mendapat sanksi, tapi juga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Di antaranya, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, sehingga mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Lalu juga menumbuhkan sikap mandiri, sehingga remaja mampu
bertindak tanpa bantuan dari pihak lain, dan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinannya. Lalu juga menumbuhkan sikap tanggung jawab, di mana ini akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja, diantaranya menutup aurat, ini untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Lalu jauhi perbuatan keji, mengajak untuk berbuat kebaikan, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda, santun dan rendah hati. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai akhlak tercela pergaulan remaja. Istilah akhlak tercela pada remaja selalu diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Bentuk akhlak tercela pergaulan pada remaja diantaranya pergaulan seks bebas, tawuran, mengonsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Lalu dari situ akan muncul dampak dari akhlak tercela pergaulan remaja, diantaranya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, hilangnya budaya malu, dan menimbulkan masalah kesehatan. Lalu, bagaimana cara menghindari akhlak tercela pergaulan pada remaja tersebut? Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh, agar kualitas pribadi seorang remaja meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Remaja yang merupakan anggota dari masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Dan yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Remaja harus bisa menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.